Oke, coba kita kasih naik ada Anthony. Nah, ini nih, gimana nih? Halo Pak Ya, Anthony. ya, halo. Halo, suara saya udah kedengaran? Iya udah. Kedengeran Pak, kedengeran. Oke, saya ingin memberikan satu pendapat ya. Mm-mm. Ini perdebatan terlalu panjang ya. Bang Edis kan, saudara Edis kan, saya lebih tua ya, jadi saya panggil namanya aja ya. Edis adalah orang Batak ya, senang main catur dong. Betul ya? Enggak terlalu. Ya, nggak terlalu tapi bisa main catur ya. Nah, saya ingin menggambarkan situasi di mana ada dua pecatur, satu pecatur putih, satu pecatur hitam bermain catur ya. Pecatur hitam berhasil dalam rencananya ya membunuh ini ya, mengcapture ya, kalau bahasa Inggrisnya mengcapture ya, bahasa Indonesia mungkin dimakan gitu ya, membunuh Menteri Putih begitu ya. Ya dia sebenarnya menyusun strateginya, hitam menyusun strategi, putih juga menyusun strategi, betul ya. Kedua pihak kan menyusun strategi ya. Sehingga permainan berjalan sedemikian rupa pada suatu saat tertentu di mana hitam berhasil mengepung Menteri Putih dan berhasil memakannya dan membunuhnya ya. Tapi dua langkah kemudian ya, kebetulan di situ langkah pertama aman, langkah kedua ya, kebetulan pada saat itu dengan rancangan putih ya, bidak putih yang ada di baris ketujuh langsung menjadi dipromosi menjadi menteri. Nanti kalau ke situ orang-orang agak susah nyambung. Gini aja, maksudnya begini saja Pak. Apakah Anda memahami bahwa keinginan untuk menyalibkan Yesus itu, penyaliban itu gini ya, proses penyaliban itu adalah membuat Yesus dipukulin, kemudian diarak, ya, dipermalukan begitu, disobek-sobek bajunya, dicelucuti pakaiannya, kemudian digantung begitu di muka umum. Itu keinginan daripada siapa? Keinginan daripada Bapa di surga atau keinginan daripada iblis? Ya, tunggu sebentar ya. Nah, ini saya jelaskan. Makanya tadi saya strategi main catur ya. Satu ya, ada satu situasi di mana pemain itu bertarung gitu ya. Bukan. Hitam dan lawan putih. Pak, gini, biar kita enak. Kalau kita pakai analogi lagi, nanti analogi itu belum tentu sama. Kita langsung aja gitu. Betul. Menurut Anda nih Pak, siapakah yang mengingini itu? Mengingini Yesus dilakukan seperti itu siapa? Oke. Ada dua ya kalau menurut saya tadi ya, makanya permainan catur itu tadi ya, ada dua, pihak iblis, pihak Allah. Iblis berencana dan iblis merencanakan. Tapi di atas segalanya ya, itu ada rencana Allah yang lebih tinggi lagi yang mencakup. Berarti iblis dan rencana iblis sehingga iblis dan Bapa di surga mereka duet, kerjasama. Bukan bekerjasama, justru mereka bertarung. Dalam pertarungan seperti catur tadi ya. Nah, ketika hitamnya, tunggu dulu nih. Saya jelasin dulu nih ya. Okay. Ketika ya, pasukan hitam itu buah bidak sekalian berhasil membunuh menteri. Sebentar, jangan ke catur Pak. Kalau ke catur nanti kita lari lagi. Iya, jangan betul nih. Analogi lagi. Gini. Baik kalau ya. Kita saya buat jelasin. analogi lagi, nanti kita bukan membahas subjek yang kita bahas. Oke, saya jelasin. Subjek yang lain. Oke. Enggak, saya menjelaskan itu ya. Begini, kalau kita melihat hanya pada titik Yesus mati di salib, itu kelihatan sangat jelas, seolah-olah kelihatan sangat jelas dengan kasat mata itu rencananya Pilatus, orang Yahudi, imam kepala dan lain-lain. Dan belakangnya ada siapa? Ada rencana iblis. Tapi lihat 2 hari kemudian Yesus bangkit. Jadi terlihat di situ ada rencana Allah Bapa yang mencakup keseluruhannya gitu. Ada grand plan. Nah, sudah Pak Antoni, saya tanggapi dulu. Ya. Makanya begini Pak, saya itu tidak sedang dengan Yusuf itu, saya itu tidak sedang membahas rencana membangkitkan Yesus. Saya itu membahas rencana bagaimana Yesus itu disalib dan dibunuh. Makanya saya bilang itu rencana iblis. Rencana Bapa di surga itu apa? Membangkitkan Yesus. Jadi makanya gontokan itu. Iblis ingin mematikan, Bapa ingin membangkitkan. Makanya gontokan rencananya. Betul. Makanya saya tadi ingin menjelaskan dengan ilustrasi ya permainan catur tadi. Ya. Tadi permainan catur sedemikian rupa, kedua pihak, pecatur hitam maupun putih membuat rencana. Jangan lari ke pecatur lagi, Pak. Lari ke pecatur. Enggak. Karena itu lebih gampang untuk dijelaskan ya, lebih gampang untuk dijelaskan. Itu saja sudah gampang. Gini, maksudnya begini. Keinginan
untuk supaya Yesus disalibkan, dibunuh, dibinasakan, supaya dia tidak ada lagi, supaya dia jangan ngajar lagi, supaya pengajarannya tidak ada. Itu kan keinginan daripada iblis untuk membungkam mulut, mulut Yesus, untuk memberangus mulut Yesus dengan cara mempermalukan dia, dimatikan, digantung, disalib. Itu kan keinginan daripada iblis. Setuju. Nah, keinginan daripada Bapa di surga itu apa? Keinginan daripada Bapa di surga itu Tuhan Yesus hadapi niat jahat mereka itu harus dihadapi. Jangan lari. Nah, karena apa? Karena Bapa di surga akan membangkitkan dia. Itu makanya keinginan iblis dengan keinginan Bapa di surga itu memang gontokan, nggak bisa mereka bersama-sama. Betul. Kalau saya tadi permainan catur, karena dalam permainan catur ada strategi taktik yang berhasil bisa menjebak musuh, ya, sedemikian rupa sehingga dia terjebak dan dia kalah gara-gara bukan salah pemikiran, ya dia terjebak gitu, kalah strategi gitu, seperti itulah. Jadi dalam konteks saya itu adalah ada rencana Allah Bapa yang lebih tinggi daripada rencana siapapun. Ya, di bawahnya rencana iblis yang kalah gitu ya. Jadi rencana penyaliban begini, rencana Allah itu bukanlah mematikan Yesus sendiri, bukan itu. Betul. Kalau sampai titik itu setuju. Rencana Allah adalah supaya Tuhan Yesus itu jangan lari dari penderitaan yang harus ditanggung ini. Betul. Memang betul. Kita ngeliat, nah ini makanya ada dua titik yang berbeda nih ya. Kalau kita sampai titik itu, seolah-olah segala sesuatu itu rencana iblis dan segala macam itu berhasil. Tapi jangan lupa ada rencana Allah Bapa di atasnya yang lebih tinggi daripada pemikiran iblis dan manusia. 2 hari kemudian makanya terbukti bahwa Yesus bangkit. Jadi dalamnya karena Yesus nggak mungkin bangkit kalau dia nggak mati. Nah ini yang umat sana kan makanya tidak mengakui Yesus mati, disalib. Kalau nggak ada penyaliban, nggak ada kematian di situ, ya nggak ada kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan, orang Kristen udah bubarin aja gitu. Kalau nggak ada kebangkitan ya. Tapi orang Kristen tahu bahwa Yesus mati disalib. Dan kita 2 hari kemudian dia bangkit kembali. Pak. Karena begini Pak Antoni, yang saya bahas itu adalah penyalibannya, bukan kebangkitannya. Iya, setuju. Oleh karena itu mematikan Yesus untuk membunuh itu yang saya bahas. Betul. Betul, saya setuju dengan itu ya. Cuma tadi saya menjelaskan ya, sekali kita harus melihat secara konteks secara keseluruhan. Kalau ada juga yang secara ini lebih dalam lagi filsuf ya, primary cause and secondary cause gitu ya. Kalau saya ngelihatnya ini tergantung kita ngeliat titik mana nih. Kalau sampai titik Yesus mati salib, itu terlihat seolah-olah ya iblis yang menang. Seolah itu semua rencana iblis. Tapi di dalamnya secara konteks lebih besar lagi ada rencana Allah Bapa. Karena kematian Yesus Kristus itu bukan titik akhir, tapi dibarengi nanti 2 hari kemudian dia bangkit kembali. Kita kasih kesempatan dan naik surga, itu dia. Ya. Begitu. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Ya. Terima kasih, semoga pelayanannya berhasil ya. Saya tidak ingin ada perbanyak perdebatan. Sehingga kita jangan cuma melihat pada titik penyaliban, tapi juga titik pada kebangkitan Yesus. Karena kalau cuma penyaliban, waduh. Oke Pak, saya turunkan ya, nanti nggak selesai-selesai.